Oke, hai, welcome back to my YouTube channel. Untuk edisi kali ini, aku rekam videonya via Zoom. Mungkin kalian bisa lihat kalau udah ada partner aku yang akan aku ajak ngobrol kali ini. Halo. Nah, hai. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Siapa tamu aku ini? Dia bakalan sharing banyak hal, mungkin tentang disabilitas juga nantinya, tapi untuk video kali ini kita akan lebih fokus ke pembahasan bisnis. Oke, daripada aku kebanyakan basa-basi, langsung aja ya kita sapa-sapa nih tamu kita. Hai Mas Riko. Halo, bagus. Hai, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Masih. Bagus, gimana kabarnya? Aman? Aman. Di sini Sehat. mah aman. Aku kan di kampung. Gimana, masih work from home atau work di mana nih? Saya dari 2016 selalu work from home. Wah, ini dia nih yang menarik, makanya aku undang dia untuk ngomong di sini. Kena dampak corona juga nggak nih? Kalau secara sosial iya, jadi kayak keluarga, anak-anak itu merasa sangat bosan di rumah karena mereka keluar pagar aja udah 3 bulan enggak gitu. Jadi ke Alfamart depan komplek aja udah enggak gitu kan. Jadi secara sosial iya. Dan bagaimana kita bersikap sehari-hari kayak harus selalu pakai masker. Saya kan di Depok kan termasuk salah satu zona merah kan. Jadi cukup membuat stres lah ya. Okay. Jadi nggak ada pelampiasan lain selain nonton atau dengerin video di YouTube atau denger podcast gitu. Tapi secara bisnis, bisnisku pribadi ya, kan jualan online. Sejauh ini sih belum ada dampak signifikan, dan mungkin juga karena masih suasana Ramadan kemarin dan after Eid Mubarak, jadi masih rame aja sih. Gitu. Oke, nah aku kasih bocoran singkat nih, gimana aku bisa kenal Mas Riko. Jadi aku kenal Mas Riko ini waktu di Bali. Dia ikut ELTA, English Language Training Assistant, dan waktu itu aku ikut pre-departure training. Terus aku baca-baca profilnya Mas Riko ini cukup menarik, makanya aku pengen ngobrol sama dia. Untuk nama lengkapnya Muhammad Ikhwan Tariko ya Mas ya? Betul sekali. Nah, aku tertarik dengan kegiatannya Mas Riko. Mas Riko ini kan co-foundernya Kartunet ya? Ya kan? Yes, iya, salah satu founder. Ya, salah satu foundernya. Oke. Untuk kali ini pembahasannya akan lebih mengarah ke kegiatannya Mas Riko di dunia bisnis. Dengar-dengar kan Mas Riko juga diriin itu ya, di Entrepreneur House itu ya? Yes, betul. Yap. Dan ngomongin juga soal tadi udah work from home dari 2016, betul? Betul, dari pertengahan 2015 sih tepatnya sih. Oke. Yeah. Nah, ini kan untuk PSBB-nya udah agak kendor, tapi kan kemarin kita inget gimana kita sulitnya waktu lockdown ada di mana-mana. Terus apalagi teman-teman kita yang tunanetra itu benar-benar terasa dampaknya. Gimana mereka susah kerja, ya kan Mas ya? Betul. Nah, ini Mas Riko nih kayaknya nggak terlalu kena dampak nih kalau soal ekonomi. Karena tadi kan dia ceritanya soal sosial aja kan. Boleh cerita nggak sih Mas, gimana dari 2015-2016 tuh udah mulai work from home? Waktu itu kan belum ada lockdown kan? Iya, betul. Iya. Ya sebenarnya aku waktu awal akhir 2011 itu kan aku kebetulan dan ada kesempatan aku terima aja, dan akhirnya aku kerja di bank itu dari 2011 sampai pertengahan 2015 gitu. Nah mungkin pas sepanjang perjalanan kerja itu mungkin aku juga kan menemukan hal-hal baru semacam terus browsing di internet. Aku jujur aja setelah pulang kerja di Jakarta itu kan sampai rumah sekitar jam 8, jam 9 malam. Aku emang dari dulu hobi ngulik internet dan menemukan peluang-peluang buat jualan online gitu. Bahasa
bahasa basicnya jualan online walaupun jenisnya banyak banget gitu. Termasuk di dalamnya ada blogging, kemudian ada affiliate marketing, kemudian ada juga content writing, kemudian ada web developing dan lain sebagainya. Dan di situ aku mulai pertama itu masuk di dunia blogging dan affiliate marketing, di mana aku menjual produk digital ke melalui website, melalui ngeblog gitu. Dan ketika penghasilan saya di 2015 itu penghasilan dari rumah sudah melebihi penghasilan dari kantor, aku memutuskan untuk resign dan fokus di online, di internet marketing. Gitu sih awal mulanya. Jadi nggak serta merta banting setir, ngulik dari awal, maksudnya cari uang langsung terjun di internet marketing, tapi nggak. Aku di situ milih FT juga karena aku punya istri, punya anak. Jadi ketika sudah bisa menutupi penghasilan dari internet itu untuk kebutuhan keluarga, baru aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan kayak gitu. Itu sih awalnya. Alasan selanjutnya juga karena jujur aja waktu di kantor juga emang bukan bidangku ya, aku lebih ke bidang emang sih marketing juga waktu itu, tapi telemarketing, tapi agak kurang sok gitu ya dengan pekerjaan itu. Ya setelah aku kenal dengan internet marketing, beneran kayak itu dunia gue gitu. Jadi yang tadinya kegiatan itu banyak dibatasi oleh disabilitas ketika bekerja atau berinteraksi di di dunia nyata gitu ya. Tapi lewat internet marketing itu nggak ada batasan, bahkan aku punya klien yang dari luar negeri, kemudian punya klien juga yang dari beda kota, yang bahkan mereka nggak tahu sama sekali kalau aku mempunyai disabilitas gitu, yang mereka nggak tahu sama sekali kalau aku itu seorang tunanetra gitu. Kalau biasanya kan kalau misalnya kita pengen ngelamar kerja atau secara langsung gitu kan, pasti yang dilihat orang ini kira-kira bisa ngapain ya dengan keterbatasannya gitu ya. Tapi kalau lewat internet yang dilihat karya kita dulu gitu. Ketika karya kita dilihat, mereka mempekerjakan kita, dan ketika mereka akhirnya nanti tahu kalau kita disabilitas, itu lebih amazing lagi. Tapi punya cerita sih, aku pernah punya klien kan, dia punya problem gitu, dia kasih screenshot, ini gimana cara betulinnya segala macam. Maaf, saya nggak kelihatan. Dikasih lagi gambar yang lebih besar, kalau ini iya saya nggak kelihatan, maaf ditulis aja. Kalau dikasih gambar yang lebih besar, sorry Pak, saya tunanetra, saya nggak bisa lihat, jadi Bapak jelaskan pakai tulisan aja. Wow. Ya akhirnya ya udah, mereka pas tahu oh ternyata tunanetra gitu yang ngerjain. Aku ngerjain website kan waktu itu. Ya udah, pas mereka tahu ternyata ya oke aja gitu, selama pekerjaan kita tetap bagus, tetap profesional. Oh, itu jalanin sendiri Mas Riko waktu itu? Kalau kayak bikin website itu biasanya aku bikin sistemnya, yang desain ada lagi. Oh, oke. Nah, anggaplah Mas Riko ini tumbuh di kota ya. Terus yang nonton YouTube ini kan nggak semuanya nih tinggal di kota, apalagi teman-teman netra. Kira-kira modal apa sih yang diperluin Mas untuk bisa kasarannya jualan di internet lah? Kayak ikutan internet marketing tuh apa aja sih modalnya? Iya, aku juga sebenarnya orang kampung ya, lahirnya di kota kecil di Sumatera Selatan, di mana waktu itu yang bawa aku ke Jakarta itu bapak. Jadi bapak waktu itu cari sekolah kemana-mana, sampai ke Jogja, sampai kemana-mana. Akhirnya beliau dapat salah satu SLB di Lebak Bulus waktu SMP. Dan di situ ada komputer, dan ketika dia bertanya ke gurunya, ini komputer buat siapa, katanya, ini buat murid Pak gitu. Bapakku nggak tahu apa-apa soal apa, yang penting itu ada komputer buat murid. Akhirnya dia putuskan aku sekolah di situ kan. Nah, maksudnya buat teman-teman yang bukan di Jakarta atau bukan di kota besar, sekarang itu enak, dunia udah connected ya, semuanya saling terhubung.
kita bisa gampang berjejaring. Jadi kalau aku sih pertama untuk belajar sesuatu itu jangan belajar sendiri, cari komunitasnya. Misalnya kita pengen belajar masak, cari komunitas masak. Kita pengen belajar nyanyi, cari komunitas nyanyi, cari komunitas musik. Dan kalau kita pengen berbisnis juga cari komunitas bisnis, dimana kita nanti bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain. Misalnya kayak saya internet marketing, ya udah saya sharing tentang internet marketing sama teman-teman yang lain. Waktu itu saya banyak gabung di komunitas internet marketing, itu banyak banget di Facebook. Ada yang namanya belajar AdSense, kemudian belajar dropship, belajar online shop, semuanya saya ikutan gabung dan saya cari peluang di situ gitu. Soalnya kalau belajar sendiri kita pertama nggak ada referensi, mau ngerjain apa, kemudian nggak ada motivasi juga. Kalau lihat yang di komunitas kan, oh ternyata ada yang berhasil nih kayak gini, kalau dia bisa masa kita enggak, kayak gitu kan. Kemudian nggak ada partner sparring juga, nggak ada partner sparring buat teman kita ngerjain proyek bareng, kemudian kita lihat dia udah sampai mana, kita udah sampai mana, biar kita bisa ukur juga kemajuan kita sampai mana gitu. Saranku itu sih. Jadi teman-teman bisa manfaatin internet dan cari komunitasnya. Berarti ini bisa dibilang kalau kita juga perlu belajar dari pengalaman orang lain ya, begitu kan? Betul, iya. Jadi kita, walaupun orang pasti nggak share 100% pengalamannya ya. Nah, minimal kita bisa dapat inspirasi dulu. Kalau kita nggak dapat inspirasi, kita juga masa harus mikir terus kan mau jual apa, pasti maksudnya nggak bisa nemuin yang pas. Ketika kita nemuin orang-orang yang sudah duluan, kita tinggal ikutin, kemudian ngembangin caranya gimana, nanya bila perlu, kayak gitu. Tinggal udah banyak loh kayak tutorial segala macam, udah banyak banget di YouTube, di Google. Jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri dan juga berkomunitas gitu. Berarti kan tadi modalnya kita cari informasi dulu ya untuk komunitas-komunitas yang bisa dukung katakanlah passion kita, ya kan? Terus belajar juga dari pengalaman orang lain. Nah, tadi apa untuk sarananya tuh cuma komputer bicara tadi, atau Mas Riko juga pakai handphone juga untuk jalanin bisnisnya itu untuk awal-awal? Kalau awal aku cuma pakai laptop aja, pakai komputer bicara aja. Iya. Kalau sekarang sih ya, kalau misalnya jualan di marketplace kan pakai aplikasi yang lebih efisien. Kalau aplikasi bocoran nih, berarti penghasilannya per bulan bisa sama kayak ASN dong ya? Ya kalau penghasilan namanya pengusaha nggak bisa per bulan ya. Per hari. Jadi kalau lagi ada ya ada, kalau lagi enggak ya enggak, gitu aja sih. Mungkin kasih gambaran juga kalau soal penghasilan gitu ya, dari berbisnis gitu, alhamdulillah saya bisa punya keluarga aja, ada berempat, keluarga inti kan, kemudian ada karyawan 4, ya udah punya rumah sendiri, itu aja sih. Maksudnya masih alhamdulillah sih bisa mandiri, itu aja sih. Kedengarannya tuh manis banget loh, bikin ngiri deh. Nah, bisa kasih masukan nggak Mas buat teman-teman nih yang saat ini mungkin masih bingung juga, teman-teman yang masih pengguna teknologi yang basic lah. Kira-kira apa ya yang bisa dilakuin teman-teman nih buat menambah penghasilan waktu kayak PSBB kayak begini, corona ada di mana-mana, teman-teman pemijat tuh kayaknya kan agak kesulitan juga nih dapat pasien untuk pijatnya. Nah, kira-kira apa ya Mas yang bisa dilakuin teman-teman tuh untuk ya biar ada tambah-tambahan lah uang di saku? Kalau yang saat ini paling simple menurutku sih, bisa ngelakuin dropship dulu. Jadi kita jualan barang orang lain dengan atas nama kita gitu kan. Bisa dijual di sosial media teman-teman masing-masing, bisa di Facebook, di Instagram, atau lewat WhatsApp ke kontak
pribadi ya, atau teman-teman juga bisa memulai bisnis di marketplace. Marketplace di sini kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, banyak banget beli-beli, semuanya sudah sistematis, jadi kita nggak perlu belajar hal teknis lagi. Kalau soal blogging itu kan perlu yang namanya SEO, Search Engine Automation, kemudian bikin konten segala macam. Itu kan agak harus memerlukan skill pertama, kemudian membutuhkan waktu yang cukup panjang juga agar konten kita tadi naik. Naik di sini masuk di halaman 1 Google misalnya, atau misalnya teman-teman yang pengen jadi content creator misalnya di YouTube kan perlu waktu untuk bikin video, bikin konten video, audio, dan bersaing di YouTube untuk mendapatkan subscriber yang banyak. Kataku untuk biar dapat uang cepat yaitu jualan online. Bisa reseller, bisa dropshipper, jualnya di marketplace atau di sosial media, itu sih. Aku juga sekarang jualan online juga. Kebetulan udah 1 tahun, pas banget 1 tahun mulai bulan Mei tahun lalu. Sekarang ini udah 1 tahun jualan. Saya produksi hiasan dinding itu. Bener produksinya di rumah, kemudian dipasarinnya lewat Tokopedia, Lazada dengan Shopee. Alhamdulillah sih. Sekarang jadi penghasilan utama di situ malah. Oke, berarti kan kalau kita ada niat pasti ada jalan kan ya? Iya, dan jangan pikirkan hal-hal yang impossible gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ini kayak saya juga kan, saya tunanetra, saya nggak bisa lihat, tapi kok bisa produksi hiasan dinding gitu. Mungkin mindsetnya yang harus diubah. Jadi mindsetnya diubah, jangan sebagai pedagang tapi sebagai pebisnis. Dimana kalau pebisnis itu mereka memanfaatkan skill orang lain, tenaga orang lain, waktu orang lain untuk membangun bisnisnya. Tapi kalau kita sebagai pedagang ya udah, kita ngabisin waktu kita sendiri, skill kita sendiri untuk jualan yang kita bisa gitu. Soalnya saya terus terang nggak bisa sama sekali bikin hiasan dindingnya. Cuman punya konsepnya. Ini konsepnya, habis itu ngajarin orang, suruh orang produksi, itu saya yang jualin gitu. Oke, berarti kita bisa bilang nih untuk modal sederhananya tuh dari kepala dulu ya, dari ide. Kalau kita punya ide nih, misalnya udah mau jualan nih, simpelnya mau jualan, cuman kita nggak bisa bikin. Yang penting kita punya niat dulu, terus cari link juga berarti ya Mas ya, untuk cari pasarnya sih, pasarnya. Ketika kita sudah dapat pasarnya, barangnya dari mana aja bisa. Dari orang, baik bikin sendiri atau minta bikinin orang kayak gitu. Nah, kan nggak semua orang nih punya mental jualan yang bagus. Jadi ada yang malu nih, masa ya sih sosial media aku keren nih, harus jualan-jualan gitu. Mental kayak gitu tuh menurut Mas Riko gimana? Perlu dibunuh nggak sih? Kalau aku terus terang gini, kalau misalnya mau jualan, aku nggak pernah upload jualanku di sosial mediaku, yang terutama yang nggak related ya. Kalau di Facebook sih aku memang sering bukan jualan, jadi promo domain, karena teman-temanku itu anak internet marketing semua. Kalau di Facebook, misalnya hosting, saya lebih ngasih berita gitu, bukan jualanku sendiri gitu. Tapi terus terang kalau misalnya aku punya produk kayak hiasan dinding itu, aku nggak pernah sama sekali podcast di WA atau di di Facebook, karena pasarku, aku memang targetnya pasarnya bukan orang-orang dekat. Targetnya lebih luas. Nah, cara menjangkaunya adalah pakai ads, pakai iklan gitu. Bisa lewat sosial media, bisa pakai fanpage, kemudian diiklankan lewat Facebook Ads atau Instagram Ads, atau lewat marketplace, lewat Tokopedia, lewat Lazada, lewat Shopee untuk saat ini. Karena aku pikir kalau misalnya jualan di sosial media kita pribadi itu mengganggu gitu, kemudian target pasarnya terlalu kecil gitu, karena kita harus punya target. Kayak aku awal-awal dulu targetku harus laku 100 sehari gitu.
kalau misalnya di lingkup-lingkup kita aja ya udah targetnya segitu-gitu aja. Ini menurutku ya. Tapi nggak salah sih kalau misalnya awal-awal mau mulai dari teman-teman kita dulu nggak apa-apa. Nah kalau aku ke teman-teman biasanya gini, kan kita pasti pertama perlu trust. Apalagi misalnya kita punya produk baru, penjual baru. Biasanya aku kasih ke teman-teman produknya secara free. Orang zaman sekarang itu kalau misalnya dapat sesuatu dari temannya pasti mereka foto. Kalau makanan bilang enak, kalau apa bilang bagus. Nah itu nanti buat testimoni gitu. Oke, berarti notice nih. Kalau aku tadi nangkap dari obrolan kita ini, Mas Riko nyaranin untuk teman-teman yang mungkin malu nih jualan di sosial medianya, bisa bikin akun baru ya Mas ya. Jadi misalnya kita bikin Facebook yang khusus kita tuh jualan apa gitu ya. Terus berikutnya berarti tadi selain di sosial media yang baru, bisa juga nih pakai Tokopedia, pakai Lazada, Shopee, dan kawan-kawan gitu ya. Iya, betul. Nah, pernah nggak sih Mas ngalami gagal jualan online? Aku tuh kalau mau dihitung ya, bisnis internet marketing itu udah beberapa kali loncat juga. Jadi selain kayak misalnya yang kayak affiliate marketing itu kan aku emang musim-musiman. Jadi lagi rame apa bikin produk, kebetulan aku baru 2 kali bikin produk. Pertama dulu jualan baju anak. Itu di tahun 2016. Itu ada di Facebook itu pelapak baju anak. Aku waktu itu berjalan sekitar 6 bulan. Gagalnya karena suppliernya apa ya, produsennya. Jadi barang kita malahan dia ikutan jualan gitu, otomatis nggak bisa ngejar harga kan. Iya. Jadi hulunya waktu itu belum diperbaiki gitu, masih ketergantungan dengan produsen gitu. Waktu itu lumayan juga, padahal udah ordernya udah lumayan kencang, itu fanpage-nya juga udah berapa 11.000 untuk followernya. Setelah itu sekarang udah jalan 1 tahun, udah lumayan sih. Tapi kalau misalnya gagal, ya namanya bisnis itu harus berinovasi terus, apalagi kayak bisnis online. Jadi terus kita lihat tren yang lagi tren apa saat ini. Tapi kalau kita sudah punya basicnya, kayak bagaimana cara kita membedakan jenis customer, misalnya profiling, misalnya orang di sosial media itu tipenya kayak gimana, kemudian orang di marketplace tipenya kayak gimana, di Google itu kayak gimana. Kita tinggal mau jual produk apa aja, kita tinggal bagaimana kita ngemasnya gitu, bagaimana kita membuat materi promosinya gitu. Dari angle-nya itu sudut pandang kita jual itu sebagai pembeli kah, atau sebagai pengguna kah, atau sebagai orang yang mau ngasih hadiah, itu teman-teman harus kuasain itu sih menurutku gitu. Banyak juga yang harus dipelajari ya. Iya, jadi step by step sih. Jadi aku suka iseng orangnya. Cerita aja waktu 2018 aku pernah jualan casing HP. Jualan casing HP itu ngambil harga di marketplace cuma 80.000, aku jualin 200.000. Wow. Jadi benar-benar mainin materi promosi gitu. Materi promosinya kita mainin. Dan target pasarnya itu aku ambil di marketplace, jualnya di Facebook. Nah, tinggal teman-teman belajar bagaimana cara menjangkau orang-orang yang kira-kira mau membeli produk semahal itu. Aku kasih insight sih, kan itu jualan casing HP. Berarti kan pertama kita harus cari orang yang pakai HP yang sesuai dengan casing itu kan. Misalnya aku jualan casing iPhone X, ya udah aku cari orang-orang yang jualan iPhone X. Gimana cara nyarinya? Nah, itu dia, sosial media punya datanya itu. Aku hanya mencari orang-orang yang memakai iPhone X, itu ada semua.
Habis itu yang tingkat pendidikannya berapa, usianya berapa, gendernya apa. Ada analisisnya juga loh. Ada, itu di Facebook Ads. Teman-teman kalau mau lihat tinggal di facebook.com/ads/manager, itu ada semua. Oke. Banyak contekan nih. Terus gimana ceritanya sekarang bisa manajemen di Entrepreneur House itu? Apa itu juga bisa bantu teman-teman disabilitas? Nah, aku kemarin sempat 2018 awal itu bikin yang namanya Internet Marketing Brief, itu kerjasama dengan beberapa lembaga, ada Cartoonnet juga, kemudian ada Permata Hati, CSR Permata Hati dari Permata Bank, kemudian ada dari ID Cloud House, dan Rumah Internet Atmanto. Kita bikin semacam kayak digital platform untuk teman-teman belajar internet marketing buat teman-teman yang di rural area tadi, yang kata Mbak, yang sulit dapetin akses buat komunitasnya ataupun fasilitasnya kan. Tapi di situ agak kurang jalan karena mungkin pertama teman-teman yang lain punya bisnis masing-masing, ada yang PNS lah, ada yang kerja di mana, jadi emang nggak bisa fokus. Dan memang belum ada pendanaan yang stabil gitu ya. Makanya akhirnya aku transform platform tadi jadi komunitas aja, di mana komunitas itu bisa tempat kita saling sharing, terutama buat penyandang disabilitas yang pengen belajar dunia usaha, terutama internet marketing. Akhirnya aku diriin sendiri rumah pengusaha disabilitas atau The Entrepreneur House. Websitenya itu aku masih pakai domain tunanetra.com sih, karena aku punya domain itu. Jadi kita di sana bisa belajar bareng tentang bisnis, dan kemarin kita udah 2 kali ngadain seminar bulanan tentang internet marketing. Pertama waktu saya ngumpulin dana kemarin untuk membantu disabilitas yang terdampak COVID. Kemudian kemarin seminar kedua adalah buat teman-teman yang pengen belajar jualan makanan lewat Gojek dan Grab, GoFood dan GrabFood. Nah, itu yang bawain bukan aku sendiri, jadi di sini nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang yang sebagai gurunya ya di situ ya. Kita saling berbagi aja. Kemarin yang berbagi temanku namanya Aryani Sri Ramadhani. Dia itu punya 2 merchant ayam geprek petukangan dan sudah laris banget. Dan aku pikir kalau aku bisa ngajak teman-teman Yani gitu, kemudian Habibi untuk sharing, nanti akan ada selanjutnya teman-teman yang sudah duluan jadi entrepreneur ya. Harapanku teman-teman yang lain bisa punya inspirasi dan punya motivasi untuk ngelakuin hal yang sama, karena bisnis kayak gini kan bisa direplikasi dan bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas itu. Keren. Oke. Berarti nanti kalau teman-teman ada yang masih penasaran nih, tadi ilmu-ilmu yang udah disampaikan sama Mas Riko, bisa cek di tunanetra.com ya Mas ya? Iya, tunanetra.com, daftar aja, nanti ada link registrasi di sana. Nanti akan ku kasih 2 video kemarin, 2 video seminar. Oke. Boleh nggak nih kasih sosmednya Mas Riko? Atau boleh nggak kasih sosial medianya Mas Riko? Atau kemana sih bisa ngubunginya Mas Riko? Aku lebih aktifnya di Facebook. Buka aja facebook.com/Riko.Z. Rikonya RIQO.ZHI. ZHI, oke. Main IG juga? Atau lebih suka dikontak di Facebook aja? IG-nya Riko_ZHI, tapi lebih sering main di Facebook. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang masih penasaran, kalau masih pengen tanya-tanya sama Mas Riko, boleh kontak di Facebooknya tadi ya. Terus sama videonya nanti aku coba attach juga di description box. Jadi kalau yang penasaran gimana sih seminarnya kemarin, boleh dibagikan ya Mas ya? Kalau yang awal private ya. Oh oke. Boleh. Siap. Karena itu ada yang berbayar, yang buat yang donasi. Oke. Tapi kalau yang video kedua udah nonton belum?
Aku belum sempat cek. Belum, nanti aku share ya kali ya. Boleh di-share? Oke. Tapi kalau yang pertama private. Oke. Nah, ini buat closing, ada yang mau disampaikan nggak Mas Riko buat teman-teman? ya kalau aku sih selama ini selalu bilang kalau saya bisa gitu, yang lain pasti bisa sih. Jadi dan jangan mengharapkan kita untuk ditolong oleh orang lain, misalnya termasuk dalam pekerjaan. Kalau bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan itu dan kita mempekerjakan orang lain. Nice. Menyenangkan sekali ya kata-katanya. Oke. Thank you banget Mas Riko udah nyempetin waktunya buat berbagi ilmunya di sini, buat ngobrol sama aku. Buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya atau pengen tahu gimana Mas Riko mau mulai bisnisnya, tadi udah disebutin sosial medianya, langsung aja chat. Pasti nanti Mas Riko baik hati kok, bakalan dibalas kan Mas ya? Ya Allah ya. Nanti dibuka di message request atau boleh di add friend dulu biar langsung masuk inboxnya. Oke. Siap. Thank you banget. Sampai jumpa di obrolan berikutnya ya Mas. Ya. Bye. Bye.